Ada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian baginya, kecuali mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kiat-kiat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua kita sudah divonis mati oleh Allah, dan seluruh makhluknya divonis mati oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya fana kecuali Allah yang baqa. Semuanya hancur kecuali Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan semua yang berjiwa pasti mati. Bahkan pada akhirnya malaikatul maut pun yang paling terakhir mati juga mati, kecuali Allah Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan. Sebelum kehadiran kita sudah dijadwalkan jadwal kematian kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Setiap kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Bahkan dipanjangkan umur, dilemahkan fisik, usia berkurang, berarti semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita sudah menyaksikan dengan mata telanjang keluarga kita wafat, orang tua kita, atau mungkin yang di bawah umurnya dari kita, anak kita. Dan kita hampir setiap hari melewati kuburan. Bukankah mereka tadinya hidup? Bukankah tadinya bersama kita? Subhanallah. Ikhwahillah, wa kafabil mauti wa'idah. Cukup kematian sebagai pelajaran. Dan nasihat yang lebih tajam daripada nasihat lisan adalah nasihat diam, yaitu kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia. Hazimal lazzat. Hanya soal waktu kita akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan keluarga kita selama-lama-lamanya. Dan setiap detik yang kita lakukan, apalagi jam, apalagi hari, apalagi tahun, tidak akan pernah berulang. Siapa yang bisa minta tunda lagi waktu yang sudah berlalu? Pantaslah Allah gambarkan 6 ayat dalam Al-Quran. Di akhirat nanti orang-orang berandai-andai ingin minta kembali ke muka bumi ini. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Minta waktu sedetik saja. Lakunanna minas salihin. Pasti jadi hambamu yang saleh. Allahu Akbar. Karena itu karakteristik orang-orang beriman yang paham benar bahwa hidup bukan di sini tapi di sana. Dunia ini hanya tempat abirus sabil, menyeberangi jembatan, sekedar terminal, sekedar mampir. Kita musafir, kita sudah melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Sebentar lagi kita akan masuk alam kubur melalui pintu alam sakaratul maut.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kematian tidak dapat dihindari. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, Allah tegaskan dalam kalamnya, walaupun kau membangun benteng yang kokoh dengan para pengawal yang ketat, tetap kematian datang padamu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari darinya, kematian akan mendatangimu. Al mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Mati laksana pintu, setiap makhluknya pasti melewatinya. Turn by turn, one by one, wahidan pawahidan. Datang kepada siapapun, datang kepada yang sakit, ternyata datang juga pada yang sehat, datang pada yang miskin, datang juga pada yang kaya, datang pada yang tua dan muda. Baghtatan, datangnya sekonyong-konyong. Tidak ada yang mengetahui jadwal kematian setiap makhluknya, tidak ada. Kalau tahu semuanya akan bersiap-siap. Mestur, dimisterikan oleh Allah. When, where, how to die. Kapan, di mana, bagaimana kita mati. Yang pasti mati. Inilah yang membuat orang beriman cerdas, sungguh-sungguh bertakwa. Kenapa? Aku tidak tahu jadwal kematianku. Aku harus siap-siap menghadapinya. Semakin hari, jam, menit, detik kematian makin dekat denganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqyasu min ummati aksarakum zikral maut wa asyaddu istidadan." Paling cerdas, paling pintar, paling mulia di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Disinilah melahirkan strategi kesiapan menghadapi kematian itu. Yang pertama, kita tidak peduli di mana kapan kita mati, karena memang pasti mati. Tapi orang beriman sangat peduli. Kaifa namut? Bagaimana cara kita mati? Imam Ghazali mengingatkan, mautun nas fi adatihim. Kecenderungan manusia mati berdasarkan hobinya. Yang hobi mancing bisa mati saat mancing. Yang hobi binatang buas bisa mati saat dia asik dengan binatang buas. Yang hobi motor biasanya mati dalam keadaan mengendarai motor. Yang hobi golf biasanya mati saat dia main golf. Mautun nasi adatihim, kecenderungan walaupun tidak pasti. Apa yang menjadi hobinya? Karena itu kita bersiap-siap. Dan hobinya orang beriman adalah al-mukharrab, mendekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama, taubatan nasuha. Siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, maka bertaubatlah sungguh-sungguh. Tak kala hamba itu bertaubat, hamba itu dalam kecintaan Allah. Maka kalau dia meninggal setelah dia bertaubat sungguh-sungguh, maka ia meninggal dalam kecintaan Allah, berarti ia meninggal husnul khatimah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Al-Baqarah ayat 222. Tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hamba yang bertaubat itu sukses di dunia, sukses di akhirat. Maka saat ia meninggal setelah dia bertaubat, ia meninggal dalam kesuksesan. Yang kedua, siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Jangan main-main. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Jangan terlalu percaya diri karena umur masih muda. Jangan terlalu percaya diri karena masih sehat. Kematian kapanpun bisa datang. Baghtatan, tidak pernah terduga datangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Makanya orang-orang beriman hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan.
Dia tidak suka berlama-lama bersenang-senang dengan mubah. Mubah itu yang mubah walaupun mubah hukumnya, tapi kalau dia berlama-lama bersenang-senang membuat dia lalai. Lama-lama nongkrong depan televisi, lama-lama ngawur ngidul jalan, berlibur yang kelamaan, keasikan yang tidak perlu, yang tidak penting, yang buat dia lalai dari ingat Allah. Itu akan dihindari oleh orang-orang yang kuat ingat akan kematian. Dan ia tidak mau sia-siakan hidup sesaat ini, karena waktu terus berjalan. Maka ia buat menjadi wilayah ibadah. Dan hamba yang meninggal dalam keadaan taat adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Laqad fazal muttaqun. Kalau orang taat itu meninggal, maka ia meninggal dalam kemenangan. Yang ketiga, siapapun yang ingin meninggal husnul khatimah, dia berbakti pada kedua orang tuanya. Allah perintahkan kita taat kepada Allah, kemudian kita berbakti pada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah dan berbakti pada kedua orang tua kita. Makhluk Allah yang paling besar jasanya dalam hidup kita setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang tua kita. Jangan pernah menyakiti hamba Allah yang besar jasanya dalam hidup kita. Ingat cerita Alqamah, abid, ahli ibadah, tapi sayang begitu dia nikah, dia tidak pedulikan mamahnya yang telah menjadi seorang janda. Dia lebih asik dengan istrinya, sampai ia berapa kali menyakiti mamahnya. Akibatnya semua kita mengenal kisah itu. Susah ia meninggal, menderita dalam sakaratul maut. Rasulullah SAW mendengar berita itu, karena Rasul tahu orang ini saleh, rajin ibadah. Lalu Rasul bertanya, ia punya keluarga? Ada orang tuanya? Ada ya Rasul. Temui. Ternyata ibunya tidak lagi menganggap ia sebagai anak. Ia dianggap anak durhaka yang selalu menyakiti ibunya. Ringkas cerita, Rasulullah mengambil langkah, trik untuk menyentuh hati seorang ibu. Setelah Rasul bertanya, apakah ini anakmu? Ya, memang dulu anak saya, tapi ia menyakiti saya. Dia bukan anak saya lagi. Sahabat-sahabatku, kumpulkan kayu bakar. Mulai terkejut ibu ini. Kayu bakar, kumpulkan, taruh, dan letakkan Alqamah di atas kayu bakar ini. Ada apa ya Rasul? Kita bakar saja ini, daripada dia menderita. Itu hanya trik Rasulullah, bukan niat untuk membakar, untuk menyentuh hati seorang ibu. Tetap ibu adalah seorang ibu yang sayangnya luar biasa pada anaknya. Tidak ya Rasulullah, demi Allah ya anakku, jangan kau bakar ya Rasulullah. Aku ibu yang mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya. Aku ridha, aku maafkan kesalahannya. Allahu Akbar. Cinta seorang ibu yang luar biasa, pada akhirnya memaafkan anaknya yang durhaka kepadanya. Kemudian Rasulullah mentalkinkan, membimbing Alqamah, la ilaha illallah. Kemudian Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wafat. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai malaikat atid pencatat dosa kami, hingga di hari Sayyidil Ayyam Jum'ah ini ya Allah, hingga akhir hayat kami. Angkat semua dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini, yang sebenarnya tidak tersembunyi di mata kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, rahmati kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, wafatkan kedua orang tua kami husnul khatimah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadhil jinan, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Rahmati, ampuni guru-guru kami, keluarga kami, sahabat kami, jamaah zikir, mereka yang telah wafat, kaum muslimin muslimat, ampuni semuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil Israil wa ashabahu ajmain wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farrid jama'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Kashmir, fi Suriah, fi Sudan, fi Somalia, fi Mali, fi Rohingya, Myanmar, fi Patani, Thailand, fi Moro, Filipin, wa jami'il mujahidin. Allahumma ansurhum wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah ya Muhyi, yang menghidupkan kami. Duhai Allah ya Mumit, yang akan mewafatkan kami. Duhai Allah ya Muqtadir, yang telah menentukan jadwal kematian kami. Di hari Jum'ah ini, peristiwa kami menengadahkan tangan kepadamu ini sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kehusuan salat, dalam kesenangan ibadah, dalam semangat amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Dan saat kami wafat, malaikatul maut mengucapkan salam untuk kami. Engkau pun memanggil kami dengan panggilan yang indah dalam surah Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, wafatkan kami semua yang mengangkat tangan ini husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma nas'aluka husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hijrahkan kami hari Jumat ini ya Allah dengan taubatan nasuha. Tidak lagi jamaah yang berbuat maksiat, tidak lagi jamaah yang berzina, yang korupsi, yang mabok, yang berbuat zalim, tidak lagi yang menyakiti keluarganya, istrinya, orang tua, anaknya. Hijrahkan hari Jumat ini kami menjadi hamba-Mu yang taat. Terima taubat kami, wafatkan kami dalam keadaan terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin, alhamdulillah.